Halo Bun, apa kabar? Hai Bang, Baik ya? puji Tuhan sehat luar biasa hari ini. Sibuk apa nih sekarang belakangan? Sibuknya itu jadi pekerja, terus jadi ngajar, ada juga ngajar private les gitu kalau malam, Oh itu online. online itu Iya. mata pelajaran atau Mata kuliah? pelajaran Bang, Jadi anak sekolah SMA? anak sekolah SMP sih. Terus ya beberapa kali juga kadang anak yang mau masuk kuliah negeri gitu. Oh gitu. Jadi itu mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya aku lebih ke matematika. Matematika kalau anak SMP itu kayak semua pelajaran gitu. Oh, kalau SMP masih bisa ya? Iya masih Tapi bisa lah sedikit. kalau SMA langsung Iya, spesifik aduh, matematika ya ya? masih belum sekuat itu sih. Iya, tapi kan Ambun ini kan sarjana peternakan. Iya Bang. Dari Unpad. Unpad, Pajajaran, betul. Pajajaran tapi yang di Sumedang ya? Iya Bang. Sumedang. Terus lanjut S2 Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan di UI. di UI. Terus kok ada mau ngajar? Ini gimana ceritanya kok bisa ngajar? Ini bakat terpendam atau Gimana ya Bang? Sebenarnya itu dibilang bakat terpendam nggak juga. Jadi dulu dari aku sejak aku kecil juga Bang, di rumah itu dulu sering sekali bapak itu suka ngajar. Jadi dulu waktu aku kecil SD, itu aku dan SMP aku biasanya ngajar anak-anak Bang di rumah. Oke. Jadi anak-anak itu suka datang belajar. Begitu juga kalau misalnya bapak itu nggak guru, tapi dia pintar banget. Kalau aku bilang ya pintar banget karena itu panutan gitu kan. Jadi dulu anak-anak SMA itu sering datang ke rumah Bang. Jadi bapak yang ngajarin. Tapi karena aku kan nggak mampu yang ini, jadi aku ngajarin anak-anak SD biasanya dulu. Dan itu juga yang buat Ambun ini bisa langsung sekolah di SMA Plus di Raya ya. Iya, SMA Negeri 1 Raya, iya Bang. Itu kalau kita bilang kan SMA Plus ya. Iya. Dan lanjut ke Iya, Bang. Unpad itu ya. Nah, kalau kerja sekarang ngurusin apa? Kerjaan sekarang ya itu tadi yang freelance soal guru, terus kemudian yang tentang tenaga kerja Bang, buruh perempuan, khususnya perempuan, media untuk perempuan gitu. Jadi kita banyak bersinggungan dengan buruh-buruh yang mungkin didiskriminasi dan juga buruh-buruh yang tidak mendapatkan haknya di dalam pekerjaannya dan di perusahaannya seperti itu. Dan ini biasanya kalau NGO di Indonesia funding internasional ya Iya, biasanya. benar gitu Oke, Bang. kita bicara soal GMKI. Kira-kira menurut Ambun sebagai orang yang pernah ber-GMKI dan pernah memimpin cabang juga di Sumedang ini, apa kira-kira pergumulan GMKI saat ini? Apa ya Bang, kalau misalnya dilihat yang pertama aku sedikit cerita dulu ya. Tahun 2013 aku itu maper GMKI. Aku dulu nggak tahu apa GMKI. Ternyata setelah kulik-kulik banyak juga ternyata keluargaku yang GMKI. Tapi mereka tidak pernah nyuruh aku untuk ikut GMKI. Aku tidak tahu mengapa gitu. Tapi di tahun 2014 GMKI Sumedang tempat aku maper itu tidak ada kegiatan lagi. Cuman ada di awal-awal. Kemudian di tahun 2015 akhir ternyata aku baru tahu bahwa GMKI Sumedang waktu itu di caretaker. Kemudian ada salah satu senior GMKI Sumedang yang mungkin tahu bahwa aku itu masih anggota GMKI dan mengajak aku untuk ikut gitu. Sebenarnya itu agak sedikit pemaksaan sih Bang waktu itu, tapi dan Ambun mau yuk. Iya, dan waktu itu sebenarnya aku pernah nolak Bang beberapa kali, tapi kemudian ada salah satu lagi seniorku yang memang kusegani, yang dia bilang kayak gini, aku aja sudah semester akhir, aku masih mau untuk ikut kegiatan ini, untuk ikut membangkitkan GMKI lagi. Ini senior yang dimaksud bukan senior yang tidak berkuliah, tapi masih kuliah. Ya masih kuliah, dan ada juga Bang senior yang ngajak aku pertama kali itu yang sudah lulus Bang. Oke. Dia itu mantan sekretaris cabang di GMKI Sumedang. Tapi yang benar-benar akhirnya mengetuk aku itu ketika ada seniorku yang dia udah semester akhir, tapi dia mau ngajak aku untuk dia bilang kalau nggak kita siapa lagi? Aku yakin kau mampu di sini gitu. Nggak apa-apa sampai konpercap deh. Jadi aku mikirnya ikut itu kemarin sampai konpercap aja Bang. Dan waktu itu aku bertemu dengan salah satu kader yang sama-sama kita maper waktu itu. Dan aku sebenarnya mau menyiapkan dia jadi ketua cabang waktu itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, teman-teman di GMKI Sumedang dan senior-senior juga mungkin melihat bagaimana aku ketika mengerjakan semuanya itu, mengurus GMKI Sumedang, akhirnya teman-teman
apa ya, agak sedikit memaksa juga sih waktu itu. Aku harus jadi ketua cabang waktu itu dan sempat pergumulan karena waktu itu aku udah semester akhir Bang. Kemudian itu aku anak beasiswa yang memang harus lulus 4 tahun. Jadi pergumulannya di situ. Aku nggak mau membebani orang tua ketika aku nanti lulusnya telat harus bayar uang kuliah gitu kan. Jadi waktu itu jadi yang bahan pertimbangan. Tapi ternyata banyak orang yang menguatkan, senior-senior juga dukung, teman-teman juga support. Ya akhirnya aku jadilah waktu itu ketua cabang GMKI Sumedang setelah masa caretaker. Itu masa-masa yang paling berat gitu Jadi, Bang di GMKI Ombun Sumedang. ini dari anggota langsung jadi ketua. Langsung jadi ketua cabang, tapi nggak mudah gitu loh Bang. Tapi sebenarnya dari anggota itu masuk ke pengurus caretaker dulu Bang. Oke, ya. Iya, jadi pengurus caretaker dan pengurus caretaker itu pun namaku dicatut itu sebenarnya Bang, nggak ada izin gitu. Tapi ya karena sudah dimasukkan ke situ dan aku menghargai seniorku itu, ya sudah kita kerjakan bareng-bareng gitu sih Bang. Dan itu periodenya berapa lama kalau di Periodenya di GMKI Sumedang itu kebetulan 1 tahun Bang. 1 tahun? Karena memang GMKI Sumedang itu kan tempat transisi. Jadi ketika mereka selesai kuliah, mereka langsung pindah gitu. Jarang ada yang menetap ya. Jarang. Oke. Dan itu tahun 2014 sampai 2015. 2000. 2016-2017 Bang, aku ketua cabang. Oh gitu, jadi lama 2 tahun juga berproses ya? Iya. Sebelum jadi ketua cabang itu. Iya, sebelum jadi ketua cabang dari 2013 aku ke 2014 Bang. Oh, 2014 sempat vakum sampai akhirnya ke 2015 akhir baru mulai lagi dibangkitkan gitu. Nah, balik lagi soal pergumulan ini. Saat ini gimana menurut Ombun? Pergumulan GMKI yang terjadi hari ini secara nasional yang kita lihat ya Bang. Eksistensi GMKI itu di Medan Layan itu yang paling tidak kelihatan Bang. Kita kan jelaskan Trimatra GMKI itu ada gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Bahkan untuk sekelas gereja kita sangat jauh. Bahkan mungkin apa ya, kadang kita aja yang di Salemba 10 tidak dekat dengan PGI gitu. Mungkin secara tempat kita satu lokasi, satu dinding dengan PGI. Tapi secara kedekatan emosional apakah kita sedekat itu? Yang kita lihat kan tidak. Kemudian untuk perguruan tinggi sendiri, kita kita ini selalu identitas kita itu adalah mahasiswa. Tapi apakah kita aktif di dalam kegiatan-kegiatan kampus? Apakah kita sudah menjadi teladan di kampus? Atau justru kita malah jadi perusak di dalam kampus? Kemudian untuk di masyarakat, kita tidak terlihat lagi duduk bersama masyarakat, tidak pernah lagi terlihat duduk bersama rakyat-rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dan kebebasan serta kita sebagai masyarakat gitu memperjuangkan gitu Bang. Nah, itu kan berkaitan juga tadi soal aku melihat bahwa kekinian GMK ini bahasa sekarang bilangnya flexing Ombun. Iya. Gimana menurutmu dengan gaya-gaya flexing anak-anak GMK saya? Maksudnya flexing saya maksud itu suka foto dengan pejabat gitu atau dengan orang-orang berseragam, itu bagaimana menurut Ombun? Ya benar, itu fenomena yang tidak bisa kita elakkan gitu loh Bang, karena memang ya mungkin ya, maksudnya ketika apalagi di kelas pengurus pusat, ketika kita dari daerah terus datang ke Jakarta, di sini kita melihat semua orang Bang, termasuk para pejabat yang tadinya mungkin kita idolakan selama kita ada di cabang, kemudian ketika kita bertemu dengan mereka itulah yang ada kebanggaan tersendiri. Tapi menurut saya kebanggaan itu harus dibarengin dengan tadi pelayanan itu di medan layan kita. Menurut saya itu soal menonjolkan atau menunjukkan bahwa kita bertemu dengan pejabat itu juga tidak jadi soal. Tapi yang jadi soal adalah ketika kita turut dengan pejabat tersebut untuk tidak memperjuangkan hak-hak rakyat seperti itu. Padahal kalau dibilang memang di daerah itu banyak orang miskin. Iya. Tapi tahu nggak orang miskin yang paling miskin itu sebenarnya ada di kota ini loh. Gitu. Yes, benar Bang. Di daerah itu ada yang miskin tapi masih bisa makan. Di sini ada orang miskin tapi nggak bisa makan. Betul, tapi GMKI tidak tertarik mengurusin itu ya saat ini ya. Gimana ya Bang? Karena mungkin mereka tidak tertarik karena mereka tidak melihat langsung turun Bang. Itu tadi yang aku bilang. Kita memang harus benar-benar duduk bersama masyarakat supaya kita tahu. Pengalamanku Bang, di tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda Jakarta, dan yang paling sangat berpengaruh itu menurutku di kota Jakarta ini. Ya karena ada PSBB, ada semuanya pekerjaan online, kita nggak bisa kemana-mana, UMKM terhambat, tidak bisa berjualan.
aku masuk di dalam PRB, pengurangan resiko bencana PGI waktu itu Bang, bersama teman-teman lintas sinode yang lainnya. Kami mengunjungi beberapa titik dan gereja-gereja yang mereka itu banyak ternyata masyarakat-masyarakat dan jemaatnya yang tidak mampu membayar kontrakan. Sampai akhirnya mereka Bang tinggal di kolong jembatan. Itu yang apa ya, yang semakin teriris ketika waktu itu bulan puasa Bang. Kami kebetulan dapat bantuan untuk membagikan buka puasa untuk orang-orang yang ada di jalan. Kemudian karena ini makanan banyak sekali, masih ada sisa, kami tunggu sampai ke sahur Bang. Kemudian kami pergi dengan beberapa teman itu ke stasiun Cikini. Oke. Di situ Bang, banyak sekali orang-orang yang diusir dari kontrakan, dari kos-kosan mereka, yang itu membuat kita, oh ternyata di Jakarta ini jauh lebih miris dibandingkan kita di daerah. Di daerah, ketika kita miskin, kita masih punya ladang untuk tempat kita mengambil ubi, menanam sayur-sayuran, tapi di Jakarta tidak bisa. Makanya sebenarnya aku melihat Jakarta ini sebenarnya masalah yang paling kompleks, dan pengurus pusat GMKI harus turut serta di dalam itu. Harus kita tahu apa sih permasalahan masyarakat Jakarta pada saat ini gitu Bang. Dan saat ini menurut Om Bun pengurus pusat sekarang melakukan itu nggak? Menurut ini pandanganku ya Bang, itu tidak ada dilakukan. Tidak ada dilakukan gitu. Nah, itu kita lihat dari apa medan layan GMKI. Kalau internal menurut Om Bun bagaimana sekarang kondisi internal GMKI? Internal itu baik itu dari tingkatan pusat sampai di cabang atau komisariat yang punya komisariat. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari internal ya, untuk pengurus pusat sendiri kita sama-sama tahu apa polemik yang terjadi di pengurus pusat GMKI hari ini. Itu akan berdampak juga kepada kaderisasi dan polemik di dalam cabang Bang. Jadi dengan adanya sempat dualisme kemarin itu juga menimbulkan apa ya, krisis kepercayaan diri dari kader-kader Bang. Jujur aja, beberapa cabang yang aku jumpain mereka semakin tidak percaya diri karena di atas aja kita sudah dualisme. Bagaimana kita mau contohnya merekrut orang Bang, anggota baru ketika maper, mereka kan bertanya, pengurus pusat GMKI hari ini yang mana yang sah gitu. Tapi kan puji Tuhan kita sudah rekonsiliasi ya, walaupun kita tahu sendirilah rekonsiliasi kemarin apakah itu menjadi solusi. Menurut saya tidak juga. Justru itu menambah permasalahan baru. Ya, karena kalau misalnya dibilang rekonsiliasi harusnya kan ada penyatuan, dan adakah itu penyatuan solidaritas? Kayaknya sepertinya sekarang itu justru malah apa ya? Semua saling tidak percaya satu sama lain, dan justru itu menambah permasalahan menurut saya, dan itu berdampak ke cabang-cabang Bang. Banyak cabang yang tidak ada kaderisasi, pemahaman organisasi yang kurang, tidak ada kegiatan-kegiatan di medan layan seperti itu. Nah tadi Om Bun kan cerita soal dualisme gitu loh. Kira-kira ketika Om Bun ini nanti mencalonkan, terus ada kondisi seperti itu, apa yang Om Bun lakukan sebagai ketua umum? Oke. Sebagai pimpinan tentu kan kita harus mengambil keputusan yang mungkin memang tidak akan bisa menyenangkan semua orang ya Bang. Tapi menurutku keputusan sebijak-bijaknya pemimpin adalah keputusan yang tidak memecah-mecah di dalam. Tidak memecah-mecah di dalam. Jadi aku ingat di Filipi 2 ayat 4 itu, janganlah kamu mementingkan diri sendiri dan seia sekata, sehati sejiwa. Di dalam gagasan saya itu jangan kepentingan sendiri dan kita ingin dipuji-puji, tetapi juga kepentingan lain, dan kita harus mengutamakan orang lain di dalam kepentingannya kita. Gitu. Itulah sebagai seorang pemimpin yang benar Bang seharusnya. Gitu. Jangan menganggap kepentingan kita ini di atas segalanya, tapi kepentingan bersama itu harus menjadi bagian dari kepentingan kita. Isunya kan juga bahwa ini nggak terlepas dari apa yang di belakangmu, gitu. Misalkan, oh ini Om Bun ini orangnya si ini loh gitu. Yeah. Ini orangnya itu gimana nanti menghadapi itu? Bisa nggak Om Bun bisa nggak langsung oh ini Om Bun ini orangnya ini gitu. Sebenarnya itu balik ke pribadi masing-masing ya Bang. Setiap orang kan punya karakter pribadi masing-masing. Ketika kita bisa dekat dengan semua orang, tapi tidak harus
orang itu sekuat apapun dia tidak harus yang bisa mempengaruhi keputusan kita, apalagi keputusannya itu bukan keputusan-keputusan untuk apa ya, kepentingan banyak orang gitu Bang. Jadi sebagai seorang pemimpin menurutku itu harus berani Bang, harus berani mengatakan iya atau tidak, jangan abu-abu gitu sih Bang. Nah itu tadi kan jadinya itu soal apa ya, memperkuat kepemimpinan, organisasi dan solidaritas. Gimana dengan spiritualnya kader-kader GMKI? Oke, kalau secara spiritual kita bisa lihat bersama seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita hari ini tidak dekat dengan gereja. Bukan berarti ketika kita apa ya, GMKI itu kan harus menjadi rumah doa Bang. GMKI harus menjadi rumah doa dan rumah belajar bagi semua kader-kader. Dan menurutku ini yang kurang. Padahal nilai-nilainya GMKI hari ini dihidupi dari nilai-nilai kekristenan itu. Para pendahulu kita itu mendirikan GMKI itu karena ada persekutuan, karena ada PA di dalamnya. Jadi menurutku itu justru nggak boleh hilang. Itu justru harus semakin diperkuat Bang, dengan adanya pendalaman Alkitab, atau mungkin kalau misalnya kita mengikuti seiring berjalannya waktu, nanti mungkin kita buat kelompok kecil ataupun kelompok tumbuh bersama. Karena sebenarnya kan kita sebagai mahasiswa kita butuh gitu Bang, kita butuh pegangan spiritual, apalagi kita di daerah kayak misalnya pengalaman aku di Sumedang, kita jauh dari orang tua, kita itu kelompok sangat minoritas Bang. Jadi kalau kita nggak punya apa ya, spiritual yang kuat, itu bisa kita tergoyahkan di situ dalam setiap kegiatan seperti itu Bang. GMKI ini kan tidak lepas dengan identitasnya sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu adalah orang yang berpendidikan dan harus menyelesaikan pendidikannya, yang nanti dia bisa masuk ke dunia profesional. Nah, bagaimana tanggapan Om Bun dengan kualitas kader dari segi keilmuannya di mahasiswa itu sekarang? Ya, bisa kita lihat sendiri Bang. Di GMKI hari ini rata-rata berfokus, mau jurusan apa itu berfokus kepada satu bidang, yaitu politik. Kita selalu mengacu pada kekuasaan. Padahal di GMKI ini banyak sekali jurusan. Ada teknik, ada jurusan pendidikan, dan yang lain-lain sebagainya. Gitu. Tapi ini yang kita nggak kuat gitu Bang di bidang keilmuan itu. Jadi kayak mau jurusan apapun, bidang apapun, jadi nggak kuat. Ujung-ujungnya apa? Secara akademik kita nggak punya riset Bang. Kita nggak punya riset kajian. Makanya saya kepikiran kalau misalnya untuk implementasi di perguruan tinggi itu adanya riset di bidang-bidang yang sangat-sangat apa ya, kayak sosial ekonomi, teologi, dan juga bidang-bidang lainnya itu bisa kita perkuat. Karena memang kita kan jelas, kita itu mahasiswa, kaum intelektual. Kalau kita nggak punya ilmu, lantas setelah kita ber-GMKI, kita mau jadi apa? Nggak mungkin, nggak semua orang bisa punya jabatan di negara ini. Berapa banyak sih yang bisa punya jabatan seperti itu Bang? Jadi memang kita harus memperkuat keilmuan itu. Nah, Om Bun, ini bicara tadi soal apa, kemampuan atau kapasitas dari segi keilmuan itu yang nanti harusnya GMKI bisa menempatkan kader-kadernya berdasarkan ilmu yang didapatnya di kampus. Gimana nanti kira-kira perannya GMKI harusnya kalau ada kader-kader yang banyak ini, bagaimana Om Bun sebagai ketua umum menempatkan atau mengutus kader-kader ini? Atau ada syaratnya mungkin atau bagaimana? Oke, kalau saya pribadi kepikiran ini Bang, jaringan alumni. Jaringan alumni senior maksudnya? Iya, jaringan alumni seniornya kita, itu kita harus perkuat, kita harus petakan. Untuk itu penting database senior. Kita selama ini kan menghubungi senior buat apa? Bang, proposal Bang, seperti itu. Kita tidak manfaatkan senior kita untuk keilmuan lebih banyak Bang. Jadi kita harus mempunyai data senior, kita harus kelompokkan di bidang ini siapa aja senior. Bila perlu kita buat nanti Bang, di setiap misalnya sosum ataupun agrokompleks, di mana kita buat gabungan di situ. Kelompok-kelompok belajar itu sangat-sangat perlu. Karena memang apa ya, kalau kita nggak punya daya saing ketika kita selesai berkuliah Bang, kita itu ya mau jadi apa? Ya kan? Kita mau jadi apa? Saya sendiri sebagai mantan ketua cabang itu juga selalu bertanya kepada adik-adik, bagaimana kuliahmu? Apakah hari ini kuliahmu
bisa selesai atau gimana. Karena kayak misalnya di cabangku sendiri Bang, karena pengalaman itu kita pernah ada saja kasusnya yang bahkan mantan PJ cabang itu tidak selesai kuliah. Dan Itu kan banyak terjadi, kayaknya nggak hanya di cabangku gitu. Tapi setelah aku jadi ketua GMKI kemarin, aku berefleksi bahwa ternyata namanya kita GMKI. Ada mahasiswa, titel mahasiswa kita itu, apakah kita ketika kita lulus kan kita nggak bisa bilang alumni, ya kan? Bisa tetap mahasiswa dong. Mahasiswa dibilang enggak, alumni juga dibilang enggak. Terus kita mau jadi apa? Nah gitu, itu yang sebenarnya memang ada penguatan-penguatan secara bidang keilmuan itu Bang di dalam ilmu masing-masing, yaitu melalui juga jaringan-jaringan senior GMKI mungkin nantinya Bang. Tantangannya kan bahwa kenyataannya kader-kader GMKI ini kan bisa dibilang dia kuliah memang, tapi dia nggak benar-benar kuliah, maksudnya itu artinya hanya menyelesaikan studinya, bisa sarjana, tapi dia tidak profesional sebenarnya di bidangnya. Sehingga tadi ujung-ujungnya seperti Om Bun bilang, ujung-ujungnya ke politik gitu loh. Ini gimana strateginya? Bahwa bagaimana meyakinkan bahwa kader GMK ini memang harus profesional di bidangnya, apalagi tantangan zaman kalian ini ya ke depannya ini kan memang kalau nggak bisa paham atau profesional di bidangnya lewat memang. Gimana kira-kira? Oke. GMKI sebagai lead school itu kan harusnya sebagai laboratorium belajar, dan yang tidak kita punya itu adalah Bang kelompok belajar sesuai dengan bidang keilmuan itu Bang. Kita kan selalu banyak terfokus pada diskusi-diskusi politik, sosial, ekonomi, dan terpusatnya semuanya di situ. Kita jarang sekali bahas contohnya, bahas kesehatan, bahas pertanian, bahas peternakan, itu jarang sekali. Yang selalu kita fokuskan itu adalah khususnya di bidang-bidang ini ya, yang ada di GMKI itu kan sangat-sangat sangat-sangat tidak multikultural gitu. Jadi memang kita hanya berfokus di situ. Contohnya juga di GMKI kayaknya sudah berapa ribu, puluh ribu mungkin kader GMKI yang jurusan hukum. Tapi apakah GMKI punya lembaga bantuan hukum yang bisa dipergunakan untuk membantu masyarakat banyak orang? Sementara kita pun tidak subjek hukum gitu Bang. Sudah seberapa banyak. Padahal kan itu bisa saja ketika kita punya LBH, GMKI punya LBH tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan itu harusnya jadi laboratorium Bu adik-adik ya. Betul. Jadi ketika nanti mereka lulus, mereka menuju kan mau advokat tuh kan ada pendidikannya lagi Bang. Kalau saya nggak salah. Mereka bisa belajar di situ harusnya kan Bang. Harusnya di setiap cabang. Harusnya di setiap cabang justru yang punya dia fakultas hukum ada. Gitu. Nah, oke, baik Om Bun. Ini kan ceritanya Om Bun diisukan mau jadi calon ketua GMKI yang seperti kita ceritakan. Sementara Om Bun ini sudah S1, sudah S2, sudah bekerja. Sebenarnya apa motivasi Om Bun sih sebenarnya? Oke. Begini Bang, jadi sebenarnya tuh di awal aku udah nggak ada kepikiran lagi masuk pengurus pusat. Karena memang kepikiran ke pengurus pusat ini sebenarnya di periode 2018 dan 2020 Bang, keinginanku. Jauh sekali, sekarang 2025 Om Bun. Iya, betul Bang. 7 tahun loh. Yes, betul. Tapi kenapa aku akhirnya memutuskan untuk maju jadi ketua umum? Karena aku gelisah Bang melihat GMKI hari ini. Karena kebetulan aku posisinya tinggal dekat sekali dengan Salemba ya Bang. Jadi hampir setiap kegiatan-kegiatan di pengurus pusat itu aku ikut gitu. Jadi aku mengetahui apa masalah-masalah yang terjadi di GMKI hari ini. Terus banyak juga dari daerah-daerah yang datang ke Jakarta, kita selalu ketemu juga dan bercerita bagaimana keadaan organisasi yang kita cintai ini hari ini. Apalagi ditambah kasus kita ini kan selalu permasalahannya itu internal Bang. Kapan lagi kita bisa bergerak, bahkan sampai mimpi kita kalau misalnya sampai ke luar negeri mengirimkan kadernya, sementara kita selalu sibuk ngurusin internal. Kekerasan, pelecehan, penganiayaan, selalu masalahnya itu ini yang jadi masalah-masalah kecil gitu loh Bang. Padahal harusnya kita udah selesai di situ. Tapi apa kenyataannya? Yang terjadi hari ini justru dilakukan oleh pengurus pusat di rumahnya sendiri. Itu yang aku makin memuncak kegelisahanku itu Bang, karena ada banyaknya permasalahan, apalagi semenjak adanya dualisme,
kemudian permasalahan beberapa periode sebelumnya gitu, yang menurutku apa sih gunanya kita GMKI sebenarnya? Apakah GMKI benar-benar hadir untuk masyarakat? Apakah GMKI benar-benar hadir untuk gereja, untuk perguruan tinggi? Kita kan nggak mau, Bang. Beberapa puluh tahun lagi setelah saya mungkin udah umur berapa gitu kan, udah nggak ada lagi pertemuan-pertemuan senior GMKI. Karena apa? Karena nggak ada kaderisasi. Karena nggak ada lagi orang-orang GMKI yang militan, yang mau sama-sama aktif lagi untuk memperbaiki GMKI ini. Makanya itu GMKI sebenarnya harus kembali ke nilai-nilai yang sebenarnya. Nilainya itu kan jelas. Nilai keindonesiaan dan juga nilai kekristenan. Identitas kita jelas. Kita mahasiswa, Kristen, dan warga Indonesia. Jadi sebenarnya nggak usah muluk-muluk, Bang. Kalau saya sebenarnya terpilih jadi ketua umum, saya nggak usah muluk-muluk. Yang ada ini, nilai-nilai yang sudah ada itu yang dikembangkan. Nggak usah kita jauh-jauh sampai kemana-mana berpikirnya. Masalah kita itu selalu ada di situ dan kita harus perbaiki itu. Dan kenapa saya tertarik dan ingin sekali masuk? Karena kalau misalnya saya cuma keluar-keluar di luar, itu nggak ada gunanya. Kayak cuman kasih masukan ke ketua cabang saya contohnya. Itu ya cuman sekedar ya udah kasih masukan, habis itu nggak ada tindak lanjut. Aku berpikir aku ingin terjun langsung di dalam memeriksa ini beneran apa sih permasalahannya di dalam gitu, Bang. Karena kan kadang kita juga ketika kita memandang dari luar, kita hanya melihat dari kasat mata. Kita nggak tahu sebenarnya di jantungnya ini apa yang terjadi. Kayak gitu, Bang. Dan Om Bun artinya sudah siap, artinya kalau Om Bun melanjutkan dunia profesional kan akan karir lanjut. Ya. Ini kan menunda lagi, mundur lagi nih. Iya, Bang. Ini udah siap, Om Bun meninggalkan apa itu posisi-posisi itu sudah siap ya? Oke, sebenarnya tidak harus meninggalkan ya, Bang. Kan kita ini apa sih, emang kita ngurusin GMKI 24 jam per 7. Kadang-kadang manajemen waktu yang nggak bisa kita buat. Harusnya berarti Om Bun memaksudkan pengurus pusat itu bisa sebenarnya melakukan Bisa. itu ya? Artinya Bisa. tidak harus standby 24 jam Yes. di Salemba ya? Iya, tapi kan kalau misalnya kita standby 24 jam di SC, lalu kita tidak buat apa-apa, buat apa? Tapi ketika kita nggak, maksudnya tidak selalu, apa sih kegiatan GMKI emang setiap hari, Bang? Kan nggak juga. Jadi ketika ada orang yang ngatain setelah berpengurus pusat, malah ternyata jadinya semuanya ditinggalkan segala macam. Tidak harus ditinggalkan, tapi mungkin kita bisa mencari plan-plan lain mungkin. Ada banyak pekerjaan di luar sana kan, Bang, yang bisa kita kerjakan. Ya mungkin juga bisa untuk menopang kegiatan kita juga ketika kita berpengurus pusat. Jadi kalau Om Bun jadi ketua umum GMKI mengisyaratkan boleh pengurus pusat itu mengambil aktivitas lain? Boleh, Bang. Boleh. Kalau saya sendiri boleh, asal tidak mengganggu kegiatan-kegiatan di pengurus pusat yang lebih kegiatan pengurus pusat ini kan paling kadang-kadang turun ke daerah buat kegiatan di sini, dan menurutku itu tidak semuanya juga turun. Kita kan bisa bagi porsi masing-masing sesuai dengan tupoksinya, seperti itu, Bang. Baik. Ini kan kalau Om Bun sekarang mencalonkan ini kan, dan kita harapkan menang, Om Bun adalah orang kedua perempuan GMKI yang memimpin GMKI. Di tengah kondisi GMKI yang seperti ini, banyak, katakanlah tanda kutip saya bilang, banyak yang harus dibenahi. Perlu sebenarnya kekuatan besar, Om Bun, untuk melakukan perubahan ini gitu loh. Di Kongres nanti Samarinda ini perlu energi juga menyatukan bahwa GMKI ini harus kembali ke akarnya gitu. Nah, Om Bun ini kan perempuan. Yes. Gimana kira-kira nanti meyakinkan para voter, para cabang-cabang ini bahwa saya mampu gitu loh. Oke. Ya, Bang, kalau misalnya seperti saya yang sekarang mau maju jadi ketua umum, memang misalnya dibilang double minoritas gitu loh, Bang. Ada banyak gapnya di dalam. Yang pertama, saya perempuan, itu pasti jadi soal. Kalaupun kita ngomongin soal kita sudah selesai kesetaraan gender, it's such a bullshit. Gak ada itu, Bang. Bahkan di cabang-cabang kita bisa lihat, ada beberapa cabang yang bahkan sampai hari ini mungkin juga nggak pecah telur, jadi ada ketua cabangnya perempuan gitu. Ini justru padahal kalau misalnya kita perhatikan lagi, mungkin bisa kita lihat ya, cabang-cabang yang ketua cabangnya perempuan lebih humanis, Bang, pendekatannya. Perempuan ini secara tidak langsung kan kita
Kita ini kan orang yang sangat harusnya bisa dekat dengan semua orang. Kita tidak punya konflik kepentingan lain selain kepentingan organisasi itu sendiri. Saya pribadi, saya percaya diri. Saya ketika saya memimpin GMKI hari ini, meskipun saya perempuan, saya punya jaringan yang cukup kuat, baik di senior, kemitraan yang lainnya, dan juga saya bisa merangkul cabang-cabang yang lain. Tapi tentunya saya nggak bisa sendiri. Saya harus memiliki teman-teman nanti di pengurus pusat, bahkan di pengurus cabang. Teman saya berpikir, teman saya mengerjakan semua GBU-PKUO yang bakal kita bahas nanti di Kongres. Saya nggak bisa sendiri. Itu perlunya kita ada solidaritas dari semua kader-kader GMKI, baik dari pengurus pusat sampai ke tingkat komisariat, seperti itu, Bang. Dan Om Bun yakin bisa melaksanakan tugas berat ini? Yakin, Bang. Ya. Nggak ada yang berat kalau kita pakai hati ngerjainnya. Baik. Terima kasih Om Bun. Ini diskusi yang menarik. Nanti Kongres Samarinda itu, kalau saya sendiri mengharapkan bahwa itu adalah momentum kembalinya GMKI untuk melihat realitasnya bahwa GMKI harus benar-benar kembali ke akarnya. Supaya apa? Meninggalkan yang sudah terjadi. Kita lihat sekarang ini. Terakhir dari Om Bun, GMKI harus melakukan apa saat ini yang paling utama? GMKI dengan permasalahan dan realitas yang terjadi GMKI hari ini, GMKI butuh penyegaran. Penyegarannya itu adalah melalui kepemimpinan. Karena kepemimpinan, kita sangat krisis kepemimpinan, Bang. Karena sebenarnya GMKI hari ini, kita berkaca dari pemimpinnya siapa? Pemimpin itu sangat berpengaruh dengan gerak dan kerja cabang-cabang dan kerja organisasi. GMKI itu harus punya integritas, GMKI harus punya keberanian, GMKI harus punya ilmu dan intelektual itu yang kita gunakan untuk mengerjakan semua program-program yang ada di GMKI ke depannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan shalom Allah di tengah-tengah bangsa dan negara kita. GMKI harus bergerak, GMKI harus maju, GMKI harus solid. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Terima kasih Om Bun, waktunya. Terima kasih, Bang, sudah diundang. Ya, semoga impiannya nanti bisa Amin. terwujud ya. Siap, Bang. Terima kasih. Bang. Shalom. Shalom.